Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Tuhan memberkati kita. Dan saya mau katakan selamat malam, selamat kita berehat. Dan kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita 5 menit bersama dengan firman. Doa dan harapan saya kita tetap sehat di dalam anugerahnya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami orang-orang yang memiliki tanda khusus yang daripada Roh Kudus, orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya yang memiliki ciri khas, enggak kami memuliakan Engkau dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau berkata kepada kita dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1 dan ke-3. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. 4 tanda orang percaya. Orang-orang percaya memiliki ciri yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang senantiasa menyorot. Saya sering katakan kepada kita atau kepada anggota jemaat yang saya layani, kita ini bagaikan hidup dalam akuarium kaca. Kita dilihat, disorot banyak orang. Dan kita ke kiri, dia lihat apa yang dilakukan. Kita ke kanan, dilihat apa yang dilakukan. Dan sebagai orang percaya, walaupun kita disorot seperti itu, kan firman Allah sudah katakan, kita ini menjadi suratan yang terbuka. Bahkan kita harus terbuka seterbuka-bukanya di hadapan Bapa di surga dan di hadapan manusia. Artinya bahwa kita hidup apa adanya, bukan ada apanya. Kalau hidup apa adanya, saya yakin dan percaya kita akan menuruti firman Allah dengan arahan-arahan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, 4 tanda. Tanda yang pertama adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kita tahu bahwa Kristus adalah Mesias, dan firman Allah kita tahu berhubungan dengan Mesias adalah imam, ya. Karena kita imam tugasnya adalah menjadi jembatan bagi umat Israel, dan tugasnya sangat penting sekali, yaitu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, memberi berkat kepada umat. Dan imam besar agung itu menjadi imam paling tinggi pada waktu itu. Jadi kita memiliki imam besar agung kita, Yesus Kristus, sebagaimana dalam Ibrani, ya. Dia mati sekali mempersembahkan. Imam itu tugasnya kan untuk mempersembahkan Kristus yang telah datang dari sorga ke bumi ini, mempersembahkan hidupnya. Dia yang diurapi, dia yang mati bagi kita. Dia memberikan hidupnya sekali untuk selama-lamanya. Biar dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Dan yang kedua, kata firman Allah, tanda yang kedua adalah mengasihi Allah. Jadi kita sebagai orang percaya, tandanya adalah mengasihi orang percaya. Dari mana bisa dilihat? Dari kegiatan kita sehari-hari, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tindakan kita, dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Satu contoh, keputusan-keputusan yang kita ambil, misalnya ketika orang menawarkan sesuatu yang menjauhkan kita daripada Allah, sementara uangnya menggiurkan, dan keputusan yang harus kita ambil harus selaras dengan firman Allah. Tidak bisa kalau biarpun itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak, tetapi karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, adalah orang-orang yang mencintai Allah, kita tidak akan mau melibatkan diri dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kita mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, kita melakukan apa yang dikehendakinya. Kita taat terhadap perintahnya. Kita melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh firman Allah dalam kehidupan kita.
Tanda yang ketiga ialah mengasihi anak-anak Allah. Jadi mengasihi orang-orang percaya. Jadi kita disuruh mengasihi semua orang, terlebih dahulu orang-orang yang mengasihi. Sebagaimana firman Allah dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi sesama seperti diri kita. Nggak mungkin kita mencelakakan diri kita terkecuali orang yang frustasi, ya. Terkecuali orang nggak sehat secara rohani, mungkin juga secara jasmani nggak sehat, dalam arti yang mudah stres. Dan kalau orang-orang seperti itu tidak akan mengasihi dirinya. Bahkan ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri, ada yang lompat dari gedung yang tinggi, ada yang menyerahkan diri ke jalan mobil yang lagi jalan atau kereta api yang lagi jalan. Ada banyak cara. Tetapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mengasihi orang-orang percaya seperti kita mengasihi diri kita. Jadi tidak ada orang yang membenci dirinya, mari kita mengasihi sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu yang terakhir adalah, yang terakhir dikatakan melakukan perintah Allah. Jadi tadi mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan kemudian terakhir adalah yang keempat, melakukan perintah Allah. Kita tahu perintah Allah ada, kalau Alkitab 31.176 ayat, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, dan kemudian 1189 pasal di tengah itu Mazmur 117, ya. Lalu saya pernah berdebat dengan seorang profesor yang mengatakan bahwa di tengah itu adalah Mazmur 118. Saya katakan mari kita berhitung. Dan pada akhirnya memang dia berada di dalam Mazmur 117, ya. Dan kemudian 2930 pribadi yang terlibat dalam Alkitab. Jadi banyak pengarang, bukan satu pengarang, tapi sumbernya adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Sumbernya adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya dia tidak pernah salah. Dan segala fakta-fakta yang dikatakan secara sejarah terbukti. Satu contoh, kalau kita mengatakan siapa ayah Abraham, kita akan tahu. Siapa saudaranya, kita akan tahu. Alkitab sudah mengatakan. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan baik dan benar, maka itu adalah dalam rangka kita untuk melakukan perintah Allah dalam hidup ini. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau melakukan? Satu contoh, dalam Matius 5 ayat yang ke-7, misalnya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kita diajar untuk bermurah hati, supaya kita mendapat kemurahan. Kalau kita belajar untuk menolong, kita ditolong. Kalau kita belajar untuk memberkati, kita diberkati karena firman Allah. Dan ayat 8-nya dikatakan, tadi itu ayat 7, ayat 8-nya dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita harus menjaga hati kita. Itu adalah dalam rangka apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ayat yang ke-6-nya dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau engkau mau dipuaskan, taati firman Allah. Lapar selalu kepada firman Allah. Baca, dan perkatakan, ingat. Taruh dalam pikiran kita, sehingga firman itu menguasai hidup kita, dan kita dikuasai firman, sehingga kita dapat menerapkan, sekalipun mungkin sukar, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan firman Allah. Satu contoh, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita.
tapi saya mampu melakukannya. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang memfitnah kita kawin lagi? Tapi saya sudah melakukannya. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan itu? Tidak akan mungkin dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Bapa, kita akan dimampukan. Karena apa? Kita harus menundukkan ciri-ciri ini, tanda-tanda ini sebagai orang-orang percaya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang ada. Terima kasih sehingga 4 ciri khas ini Bapa di surga kami miliki sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.